beristirahat dalam damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kata pemazmur, umur manusia 70 tahun atau 80 jika kuat. Maka peristiwa yang terjadi hari ini, saat dimana kita memberikan penghormatan kepada Bapak Yosef Sembah yang menghadap Sang Pencipta dalam usia 91 tahun, menunjukkan bahwa dia memang orang yang sungguh-sungguh beriman dan menghargai hidup. Kita sambut 91 tahun, sekali lagi hendak menandaskan rahmat berlimpah dari Tuhan. Serentak juga bahwa Bapak ini sangat mencintai dan menghargai kehidupan serta peduli kepada sesama. Kalau kita ikuti tadi seluruh rangkaian acara, kata-kata sambutan, apresiasi atas hidupnya, bisa disimpulkan satu hal. Bapak Yosef ini seorang yang hidup atau menganut hidup ubah hari. Saudara-saudara Batak, baik Toba Simalungun, Uga Hari maupun Flores. Uga Hari itu berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Uga Hari artinya sadar kelayakan, dari kata duga prayoga. Dan itulah yang ditampilkan Bapak ini. Dia sadar kelayakan. Selain itu juga dia bersyukur atas kehidupan yang dia terima. Jadi sadar kelayakan, mampu bersyukur, itulah orang yang hidup yang disebut dengan Uga Hari. Perjalanannya nampak bagaimana dia menghayati hidup Uga Hari. Pertama, Bapak Ibu, Bapak ini sepanjang hidupnya tak pernah kecelakaan. Dia naik sepeda. Tahu Bapak Ibu kenapa dia tidak pernah kecelakaan? Karena dia memegang prinsip Uga Hari, sadar kelayakan. Begini dia, ketika mau menyeberang, dia berhenti dulu, sadar kelayakan. Dia lihat dulu kiri kanan, baru dia menyeberang. Lalu kemudian, kendati pun teman-temannya sudah berubah status, dia tetap rendah hati. Saya kenal Bapak ini sejak tahun 1988. Saya sekelas dengan Martinus Sembah ini, seminari menengah. Dia sadar kelayakan dan sangat percaya diri, yakin diri, datang ke seminari, menjumpai anaknya, datang ke lingkungan, datang ke gereja. Begitulah dilakoninya sadar kelayakan. Sangat lama bekerja di Yayasan Santo Laurentius. Mungkin karena terburu-buru tadi, tidak sempat dikatakan intinya. Selama dia bekerja, dia sangat terpuji. Dia tidak pernah korupsi 1 rupiah pun. Maka dia pensiun dengan sangat terhormat dari Yayasan Santo Laurentius. Memang kebutuhan anak-anak banyak, tetapi apa yang ada dia cukupkan. Sementara itu juga Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dia sadar kelayakan pada saat orang masih takut ke tempat ini, di mana kita duduk sekarang, hantu belaung masih banyak dulu di sini. Dia yakin kepada Tuhan, bersama Bunda Maria, dia memilih tinggal di sini. Dan memang rumah ini menjadi markas, tempat frater, termasuk juga yang sudah galau, yang sudah stres, diteguhkan dari rumah ini. Berkat pendekatan, makan di sini, dipersilakan masak sendiri, maka dia ciptakan rumah ini sebagai oase, tempat orang menimba kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kami tadi Maria Margareta, kami tunggu kehadiran. Kami sangat berharga, menghargai perjuangan muda di Jambi sampai di sini bersama Pak Putu suami. Dari pernikahan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih,
nampak juga Bapak ini sadar kelayakan. Kita coba pelan-pelan sedikit, inilah semacam kesimpulan. Dia sungguh yakin kepada Tuhan. Dia sangat yakin kepada Ibu Bunda Maria. Karena itu dia memberi nama emas kepada putri pertamanya, Maria Magdalena. Dua-dua kata ini digabung, berdoa dan bekerja. Magdalena itu adalah simbol orang bekerja, Maria itu simbol orang yang tulus. Itulah dia beri nama kepada putri pertama, Maria Magdalena. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari Maria Magdalena kehidupan ini mesti lanjut terus. Dari sini dia pilih nama yang luar biasa, Dormian Maria Margareta. Dor itu dari situ kata door prize, dari situ kata door smer, dari situ kata door yang lain. Artinya mengalir. Door itu door prize, door smer, itu kata bahasa Belanda. Door itu ya, for riders, doors yang di depan. Dormian artinya yang hadir ini, yang ada itu tetap berbuah, mian. Tidak seperti orang misalnya Senin Kamis, begitu ada, begitu habis. Tapi dia Bapak ini mengandung prinsip itu, yang ada ini mesti diolah dengan baik supaya berbuah, berkembang dengan baik sekali. Dari situ dia memberi nama kepada putri kedua yang lama kita nanti tadi, Dormian, yang hadir, yang kita terima, mesti juga disyukuri, tidak mengalir begitu saja. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, dari bekerja, menabung, mesti juga kita menyembah Tuhan. Dari sinilah untuk anak ketiga dia sebut Dominikus, pewarta sabda Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kita ini mestilah dipersembahkan, diwartakan kepada Tuhan. Santo Dominikus itu adalah pelindung para khotbah, dan dia biasa disebut Leo, artinya berani menghadirkan kebenaran dan keadilan. Sekalipun kita kurang secara materi, tetapi kita mesti percaya diri. Itulah arti Dominikus. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pilihan-pilihan nama ini masuklah ke anak keempat. Berani bersaksi, itulah Martinus, seorang perwira yang akhirnya mengikuti Kristus. Martinus itu artinya menjadi acuan. Martinus itu mesti ada pemimpin. Maka tidak heran dalam perjalanan hidup anak keempat ini, dia menjadi pemimpin, ketua lingkungan, dirijen, pemenang solis terbaik waktu di seminari menengah. Itulah Martinus terlambang bahwa memang diri kita ini mesti kita pimpin, diri kita ini mesti kita arahkan, dan harus juga menjadi betul-betul membawa kebenaran, bisa memimpin diri, bisa memimpin orang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nomor 5. Apapun ceritanya, anak yang kelima ini, Bapak ini, kalau kita ikuti riwayat hidupnya, lahir di Cimahi, besar di Aceh, bertemu dengan orang tua di Aceh. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berimanlah sebagai orang Katolik bisa hidup di tanah Aceh. Karena itu kita kenal martir pertama, Stefanus. Kita mesti berani menyaksikan iman kita, Stefanus. Berani bersaksi. Dari sini juga ungkapan dari Uskup Agung Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% warga negara, dirangkum dalam kata Pancasila.
Maka saudara-saudara yang cerdas, saya pikir dan sungguh kita yakini sabda Tuhan hari ini tepatlah dialamatkan kepada Bapak Yosef Sembah. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Amin. Itulah orang beriman, itulah orang yang berani, itulah juga orang yang sungguh-sungguh peduli kepada sesama. Buat Allah yang tercinta, keluarga besar yang bertugas, pada tahun 2016 keluarga Pak Sembah ini merayakan bersyukur 50 tahun perkawinan. 2016 masih 2016 2023 pasti pada tahun 2016 mereka merayakan pesta emas 50 tahun. Pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, anak, menantu, cucu, semua mereka berpakaian putih, simbol pasca kemenangan. Sebab mereka seperti emas yang sungguh-sungguh sudah melewati ritme gelombang kehidupan ini. Sudah teruji, cinta sudah teruji. Maka emas menjadi emas hanya kalau dia dibakar dan sebagainya. Maka cinta putih, karena itulah dipakai baju putih, simbol kebangkitan, kemenangan warna pasca. Dari perayaan 50 tahun pada tahun 2016 hendak ditandaskan seorang laki-laki yang hebat karena ada istri yang kuat di belakang. Bapak Yosef ini sungguh-sungguh kuat mendayung sepeda ke Bintang Timur karena ada ibu yang selalu menyiapkan sarapan pagi, makan siang dan makan sore. Karena itu Bapak Yosef ini hatinya tidak pernah berpaling ke perempuan lain. Itulah kehebatan dari Ibu Theodora. Karena memang Theodora artinya anak pemberian Tuhan. Theos itu Tuhan, Dora itu dari. Betullah ibu ini memang anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk keluarga. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka Allah yang tercinta, kita berangkatkan dia secara terhormat. Kita tabur bunga itu sebagai tanda teladan perjuangan dan imannya tetap tumbuh di dalam keluarga. Mohon maaf, Bapak ini pernah tergoncang imannya melihat anaknya, tetapi kemudian terobati ketika anaknya ini kembali ke pangkuan Bunda Gereja Kudus dan bisa lagi menyambut komunitas. Itu kegembiraan yang luar biasa yang selalu dia nantikan, dia bawa dalam doanya. Dia begitu bahagia, begitu bergembira, dan memang itulah hati seorang ayah. Hatinya bergembira seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika anaknya ini hilang dan kembali, dia sangat bersukacita, bersyukur. Dan di sini mau dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita berdosa atau melakukan sebuah kesalahan, jangan terus dicampakkan, tetapi mesti kita rangkul dalam kasih dan cinta. Justru orang yang dirangkul kembali dalam cinta dan kasih, dia akan berbuah dan berkembang dengan baik. Terima kasih kepada keluarga. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di sini. Kita memberi penghormatan bukan berarti supaya nanti keluarga datang lagi ke tempat kami, tetapi kita memberi penghormatan, doa-doa kita ini sebagai tanda semoga pancaran kasihnya tetap hidup dalam diri kita. Bapak Yosef Sembah, beristirahatlah dalam damai dan masuklah ke Firdaus. Kita bawa, kita persembahkan Ekaristi ini sebagai puncak dan sumber iman kita, juga sebagai tanda penghormatan kepada jiwa. Sekali lagi, beristirahatlah dalam